Habatus Renungan Harian Anak. Halo adik-adik semua, salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Ya adik-adik, kita kembali bersama-sama membaca dari sebagian firman Tuhan pada saat ini. Yuk kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita dimampukan Tuhan untuk mengerti apa yang kita baca, dan dimampukan Tuhan juga untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan lewat pembacaan Alkitab pada saat ini. Yuk adik-adik, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Biar lewat pembacaan Alkitab saat ini Tuhan saja yang menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti apa yang kami baca, dan kami pun Tuhan mau meresponi firman Tuhan dengan melakukannya dengan ketulusan dan dengan ketaatan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan baca dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Yuk kita akan baca bersama-sama dari kitab Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai ayat 30. Siapa yang diselamatkan? Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Seseorang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Namun, ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan ketak gigi ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Nah, adik-adik, di sini keselamatan yang Tuhan berikan, keselamatan adalah anugerah bagi setiap orang. Tetapi bagaimana respon seseorang tersebut untuk menerima keselamatan? Nah, adik-adik, di sini digambarkan bahwa keselamatan seumpama adalah pintu yang sempit. Itu artinya untuk menuju keselamatan butuh perjuangan, butuh kekuatan yang besar dan ketaatan dalam mencapai keselamatan itu sendiri, dan tidak semua orang dapat memasukinya. Itu artinya tidak semua orang bisa melalui pintu yang sempit tersebut atau mau meresponi keselamatan dengan perjuangan, dengan ketaatan. Tetapi bagi orang-orang yang taat, bagi orang-orang yang mau berusaha, mau berjuang untuk menuju keselamatan, tentunya akan memperolehnya. Di sini keselamatan itu ada waktunya. Waktu yang tepat adalah ketika orang tersebut masih hidup, masih berada di dunia ini. Ini adalah kesempatan untuk setiap orang untuk memperoleh keselamatan, yaitu meresponi firman Tuhan dengan ketaatan, dengan kesungguhan hati, dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar ibadah yang lahiriah atau hanya sekedar pengakuan yang hanya datang beribadah tetapi hidupnya tidak sungguh-sungguh mencari perkenanan Tuhan. Nah, adik-adik, di sini dikatakan bahwa orang yang pertama bisa jadi orang yang terakhir, dan orang yang terakhir bisa menjadi orang yang pertama. Itu artinya keselamatan terbuka bagi semua orang, bukan hanya bangsa Israel atau bangsa Yahudi saja, tetapi
Tuhan begitu kasih keselamatan ditunjukkan bagi semua bangsa-bangsa. Semua orang memperoleh hak yang sama, memperoleh kesempatan yang sama untuk menerima keselamatan. Itu tergantung dari respon kita, respon orang-orang untuk menanggapi keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik, pertanyaannya, apakah adik-adik dan saya saat ini masih meresponi firman Tuhan? Ini menjadi perenungan kita semua ya adik-adik. Mari ya adik-adik, mumpung masih diberi kesempatan, kita masih bernapas, kita masih ada di dunia ini, mari kita meresponi firman Tuhan setiap hari, setiap saat, untuk tetap datang kepada Tuhan, membaca firman-Nya, berusaha sekuat tenaga, bukan sesuatu yang dipaksakan, tetapi kita butuh ketaatan, kita melatih diri untuk terus berjuang, untuk terus taat kepada firman Tuhan dengan penuh kesadaran diri, dengan penuh ketaatan dan pengendalian diri dan penyerahan total kepada Tuhan, supaya kita senantiasa dipimpin Tuhan dan dimampukan Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan dengan taat dan setia. Tentunya adik-adik, ini tidak mudah ya adik-adik untuk dilakukan, karena pintu yang sempit itu tentunya banyak kesulitan, banyak kendala yang akan kita hadapi. Tetapi kita bersyukur kita mempunyai Tuhan yang maha baik, maha kuat, maha kuasa dan penuh belas kasihan. Ketika kita meresponi firman Tuhan, ketika kita menghadapi kesulitan untuk mengerti, mari kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan saja yang akan memampukan kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Intinya di sini adalah kita tetap menjaga hati kita untuk terus beriman kepada Tuhan, menjaga hidup kita untuk hidup benar, hidup yang dibenarkan, dan mau terus belajar firman Tuhan, untuk mau siap dibentuk dan mau melakukannya dengan ketaatan dan dengan kerendahan hati. Mau ya adik-adik? Puji Tuhan, Ibu pun mau. Mari kita akan sama-sama terus berjuang, terus menjaga hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan saja yang memampukan kita melakukan dan mengerti, mendengar suaranya dan melakukan kehendaknya dalam kehidupan kita. Yuk adik-adik, kita akan berdoa, memohon kekuatan Tuhan supaya kita tetap menjadi anak-anak pilihannya untuk tetap memperoleh keselamatan sampai kepada akhir zaman, sampai pada akhir Tuhan Yesus memanggil kita kembali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk meresponi setiap firman-Mu Tuhan dengan hati yang terbuka, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau, untuk mengutamakan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan yang mungkin kami masih bermalas-malasan, kami yang masih suka berbantah-bantah. Tuhan ampuni kami. Tapi biarlah lewat firman-Mu pada saat ini Tuhan, kami tidak mau tertinggal Tuhan, tetapi kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan, anak-anak Tuhan yang meresponi setiap firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh ketaatan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik di renungan Habatus selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan